Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bintang Fadilah, NPM 247822062. Dan pada video kali ini saya akan membuat video yang sound tentang uh, NetMiko and YAML. Jadi ini merupakan video yang sound dari mata kuliah Network Programming 2 dengan materinya ada di lab session 5 dengan judul NetMiko and YAML. Mungkin langsung saja di tujuan materinya. Yang pertama tuh untuk memahami perbedaan Paramiko dan NetMiko, lalu menggunakan YAML untuk menyimpan informasi perangkat, lalu yang ketiga tuh mengintegrasikan YAML dengan script Python berbasis NetMiko. Jadi sebelum kita masuk lebih jauh ke materinya, kita perlu tahu dulu nih, apa sih itu Paramiko dan NetMiko. Jadi Paramiko itu kurang lebih adalah library Python yang biasanya itu digunakan untuk koneksi SSH ke perangkat lain atau secure shell ya singkatan, kepanjangannya dari SSH tersebut. Nah, Paramiko biasanya digunakan untuk SSH tersebut ke perangkat lain. Kalau NetMiko-nya sendiri, NetMiko-nya juga itu library Python yang dibangun di atas Paramiko-nya. Jadi NetMiko ini memang dikhususkan SSH-nya ke perangkat jaringan. Dan kalau dibanding sama Paramiko kan semua perangkat lah. Maksudnya nggak ada perangkat khusus gitu kayak si NetMiko. Kalau NetMiko punya perangkat khususnya sendiri, yaitu jaringan, untuk perangkat jaringan. Bisa dilihat di slide berikut, yaitu ada Paramiko versus NetMiko. Yang pertama itu di sisi Paramiko. Yang pertama ada umum digunakan untuk koneksi SSH ke perangkat lain. Ya, tentunya tidak punya fitur khusus untuk ke perangkat jaringan. Lalu perintah harus diketik manual, output harus diparsing sendiri. Lalu lebih fleksibel jika digunakan untuk mengakses server umum. Itu untuk si Paramiko-nya. Kalau si NetMiko, tadi kan NetMiko dibangun di atas Paramiko, dikhususkan untuk perangkat jaringan. Lalu ada tersedia driver bawaan untuk berbagai perangkat jaringan, kayak Cisco gitu ya mungkin. Lalu ada lebih ringkas untuk tugas-tugas yang terkait dengan perangkat jaringan. Nah, nanti kita akan buktikan perbedaannya ya. Atau di bawahnya nih, di sini ada dua kode masing-masing. Sebelah kiri itu ada dari Paramiko, sorry. Lalu di sini ada NetMiko di sebelah kanan. Nah, kita bakal ke ke Paramiko dulu ya. Di sini di awal program itu menuliskan IP address dan user akun dari perangkat yang ingin dituju. Kalau kita lihat di NetMiko ini sama ya kurang lebih. Jadi biodata atau akun SSH yang dari perangkat yang ingin dituju itu dituliskan pada programnya. Lalu perbedaan pertama terlihat pada mengkoneksikan SSH dari Paramiko. Jadi koneksi SSH dari Paramiko itu menggunakan perintah Paramiko .ssh client. Lalu ada SSH set missing host key policy. Lalu untuk mengkoneksikan ke routernya itu pakai SSH connect. Lalu biodata dari si routernya, ya kan, host, username, dan password dari si routernya. Kalau kita lihat di NetMiko itu kalau ingin melakukan koneksi ke suatu device, apalagi device yang tadi dibikin ya dengan akun ini ya, maksudnya dengan program ini kan bikin sebuah akun SSH dari sebuah device yang ini tuju. Nah, untuk menuju device-nya itu kalian tinggal pakai fungsi connect handler. Jadi connect handler ini merupakan salah satu fungsi atau perintah yang ada di dalam library NetMiko yang fungsinya untuk mengkoneksikan SSH ke perangkat jaringan tersebut. Jadi cukup pakai connect handler, lalu dalam kurung bintang 2 kali, lalu device. Device ini kan isinya biodata dari si perangkat yang dituju kan, kayak username, password, dan lain-lain. IP address-nya juga. Lalu disimpan di variabel netconnect. Itu untuk si NetMiko. Kalau kita balik ke Paramiko itu sedikit riwah ya, atau terlalu banyak lah
kode-kode yang dibutuhkan hanya untuk mengkoneksikan ke dalam SSH dari si perangkat lainnya. Lalu, untuk menjalankan perintah ke router, itu pakainya stdin, stdout, stdir sama dengan ssh.exec command, baru perintah yang ingin dikirim gitu. Kalau di NetMiko itu cukup dengan membuat suatu variabel, lalu variabelnya bakal diisi perintah net_connect_send_command, baru perintahnya. Dan pada Paramiko itu untuk mendapatkan output dari perintahnya harus diparsing lagi, kayak di decode lagi. Contohnya buat variabel output sama dengan stdout.read, kita dibutuhkan fungsi read dan juga fungsi decode untuk menerima output dari si perintahnya tersebut ya. Kalau di NetMiko itu langsung aja, tinggal dipanggil aja variabel tadi yang manggil yang mana. Habis itu tinggal di print aja outputnya, lalu dia bakal keluar. Beda dengan NetMiko ya, beda dengan Paramiko ya, itu salah satu perbedaannya. Kalau kita lihat di kode bawahnya lagi nih, sini mulai lebih mendalam lagi nih perbedaannya. Kalau untuk config comments, kalian bisa lihat lebih ringkas NetMiko daripada Paramiko. Jadi kan kalau Paramiko harus diarahin dulu ke configure terminal, lalu nggak lupa di bagian akhir tuh ada N dan juga word memory yang jatuhnya manual lah untuk konfigurasi, save konfigurasi, Kalau di di NetMiko itu cukup 3 perintah ya. Yang pertama ada interface Ethernet 0/1, IP address yang mau diisi, lalu no shutdown. Dan ini tadi ada, bagian ini tadi sudah dijelaskan ya. Ini buat konekin ke SSH-nya dari sebuah perangkat tersebut. Lalu, kalau kita lihat Paramiko, dia tuh ada kode time sleep dalam kurung 1, yang artinya buat ngejeda waktu perintah itu dilaksanakan ya, biar gak menumpuk. Lalu buat ngambil outputnya ini harus diparsing lagi, jadi pakai connect.receive RECV fungsinya, lalu di decode lagi, baru bisa di output, baru bisa di print. Sedangkan kalau di NetMiko itu kalian tinggal pakai connect header buat ngonekin ke SSH dari si device-nya. Selanjutnya selanjutnya programnya kalau mau ngirimin perintahnya, kalian bisa buat sebuah variabel yang bakal nampung output tersebut, dan di dalamnya tuh diisi net_connect.send config set. Jadi untuk ngirim konfigurasi itu pakai send config set. Kalau tadi kan itu pakainya send command. Jadi send command tuh buat ngirim perintah show ya kurang lebih. Kalau send config set tuh buat mengirimkan konfigurasi ke device-nya. Dan ini harusnya dalamnya ini ya, config_comments. Ini nggak tahu kalau tiba-tiba tuh _send, sepertinya ada kesalahan ya. Cuman nggak tahu juga. Sepertinya sih ini harusnya kan perintahnya kan disimpan di dalam variable config comments. Nanti config commentsnya tinggal dikirim nih pakai send config set. Cuman variabelnya di sini berubah jadi toSend, sedangkan toSend sini nggak ada yang dibikin. Ya kita lewatin lah. Selanjutnya dia bakal langsung bisa ngeprint nih. Tinggal print, panggil variabel yang nyimpan tadi cfg_output, baru dipin. Nah, di sini menariknya itu ada kode untuk simpan konfigurasinya secara otomatis. Jadi nggak perlu repot-repot buat nyertain word memory dalam config comments-nya. Tinggal pakai net_connect.save_config. Dia bakal nulis word memory pada si perangkatnya secara otomatis ya. Lalu bakal save outputnya bakal konfigurasinya bakal di save gitu. Nah, setelah itu kita bakal masuk exercise 1, initial configuration. Jadi kita pakai lab yang sama untuk minggu lalu, yaitu lab 3 dan juga 4 ya kalau minggu lalu. Lalu memastikan setiap perangkat dan NIC telah dikonfigurasi dan memiliki IP address yang valid. Kalau misalnya lihat di lab saya,
Jadi si switch ini punya IP 1.3 dan router ini punya 1.2 ya. Kalau konfigurasi SSH pada switch maupun router. Langsung kita coba ini aja deh. Login SSH ke switch dan juga si routernya ya. Caranya itu caranya itu kalian bisa ketikkan SSH-nya, lalu nama username dari SSH kalian, lalu add, lalu IP-nya berapa dari device yang ingin kalian tuju. Di sini saya 3, saya coba masuk ke switch ya. Nah, ini udah masuk ke dalam switch-nya, tinggal di enable aja, dihidupin switch-nya. Nah, ini udah berhasil. Jadi switch-nya, SSH ke switch-nya udah connect ya. Sekarang kita bakal coba masuk ke router lewat SSH. Kalau SSH-nya connect, otomatis di ping juga udah connect. Kita tinggal ganti titik 2. Di sini saya pakai titik 2 untuk si routernya. Enter. 1, 2, 3, 1, 2, aduh sorry. Enable 1, 2, 3. Nah, udah masuk juga ke routernya. Kita lihat lagi. Jangan lupa untuk mengaktifkan syslog sehingga perubahan konfigurasi tercatat. Kita tes syslognya. Kemarin saya sudah setting juga syslognya pada lab-lab sebelumnya. Jadi kalau mau ngelihat log yang masuk dalam sini tuh bisa pakai perintah tail buat melihat 10 perintah terakhirnya. 10 isi terakhir dari sebuah filenya. Jadi path-nya itu ada di var /log /remote /_al /log. Nah, ini 10 isi terakhirnya ada di S1 ya. Coba kita rubah pada router deh. Apakah masuk lognya? Di sini kita bakal show dulu, show IP interface brief dulu. Gunanya buat ngelihat interface apa aja. Nah, kalau kita lihat di sini Ethernet 1, 2 itu mati. Kita coba matiin Ethernet 3-nya ya. Sebagai pembuktian apakah si lognya ini masuk atau enggak. Kalau belum masuk, berarti kita harus jalankan lagi syslognya. Nah, ini interface Ethernet 0/3, lalu shutdown, terakhir N, lalu WR. Nah, kita cek lagi di Docker atau NATS-nya. Nah, udah masuk kan nih. Jadi kalau kita fullin dulu nih. Jadi kalian bisa lihat keterangannya di sini. Interface Ethernet 0/3 change state to administratively done. Yang artinya status portnya itu udah done ya. Dan line protocol interface Ethernet 0/3 change state to done. Jadi masuk lognya kurang lebih. Karena kan kita matiin, kita shutdown, otomatis statusnya juga bakal down pada interface tersebut. Kalau kita coba pada si switch nih, apakah masuk juga slognya atau tidak? Show IP interface brief. Dia up semua ya kurang lebih. Berarti kita coba matiin yang Ethernet 0/3 nya. Ya, kita coba 0/3 kita matiin. Berarti masuk ke configure terminal. Lalu shutdown N,
WR. Nah, kita lihat di Dockernya apakah masuk syslognya. Tel lagi dan masuk ya syslognya ya untuk switch nih. Kalian bisa lihat di sini keterangan perangkatnya itu switch. Tadi kan router, sekarang switch. Interface-nya sama-sama 3 dan sudah mati semua. Sekarang status portnya untuk si Ethernet 0/3 nya. Mungkin kita bisa lanjut ke exercise selanjutnya karena kan ini udah clear. Exercise 2, konfigurasi switch dan router dengan NetMiko. Jadi kita bakal pakai NetMiko untuk konfigurasi switch dan router. Di sini diharuskan untuk install NetMiko pada NAC dulu, pakai pip ya. Dan script Python-nya itu dibuat dengan NetMiko dan perintahnya itu untuk mengkonfigurasi yang pertama itu switch. Perangkat switch itu dalamnya ngebuat VLAN 10. Selanjutnya di dalam router dia mengaktifkan interface loopback 0. Berarti kita bakal ke NAC-nya dulu dan kita bakal pip install NetMiko. Nah, setelah diinstal, script Python-nya jangan lupa yang di dalamnya bisa ngebuat VLAN 10 pada switch dan di router bisa ngaktifin interface loopback 0. Nah, di sini saya sudah buat kodenya. ls saja. Tepatnya ada di nano YAML config. Kalau nggak salah di sini ya. Saya naruh ya. Sorry, bukan config tapi conf. Nah, kalian bisa lihat kodenya. Jadi kodenya tuh kurang lebih penampakannya seperti ini. Ya. Config. Kayaknya bukan yang ini deh. Untuk filenya tuh yang bentar. Perintahnya sama, cuman itu dalam kodenya udah make YAML ya. Ctrl X dan lalu kita ls, kita ke NetMiko 3 coba. Nah, ini ya kodenya. Sorry, tadi salah masuk file ternyata. Jadi di NetMiko 3 ini merupakan kode dari exercise nomor 2. Nah, isinya itu kurang lebih seperti ini. Jadi di barisan awal, jadi di awal baris itu ada from NetMiko import connect handler, ya modulnya sendiri atau library-nya sendiri kita import. Lalu kita pakai fungsi connect handler buat ngekoneksiin ke SSH-nya. Kalau di sini ada informasi device, ya kita harus nulisin informasi device yang kita tuju dulu nih. Kalau kita nggak tahu, ya berarti nggak bisa connect nanti SSH-nya. Jadi untuk username, password, sama enable-nya jangan lupa dicantumin dalam informasi device dan IP-nya juga ya, IP dari si device-nya itu berapa. Selanjutnya di sini ada konfigurasinya atau perintah konfigurasinya. Yang pertama untuk switch commands. Switch command ini cukup 3 aja. Yang artinya pertama itu ada VLAN 10. Jadi si perintahnya ini langsung buat VLAN 10, lalu menamainya dengan VLAN 10_net, dan terakhir langsung exit ya. Kalau di router commands, dia tuh masuk ke interface loopback 0, lalu IP-nya diisi dan no shutdown, lalu exit. Dan di sini ada konfigurasi ke switch, yaitu dengan with connect handler yang artinya menghubungkan ke switch SSH-nya. Lalu net connect enable artinya mengaktifkan
enable-nya ya. Lalu di dalam output ini ada net connect send config set yang artinya mengirim konfigurasi. Jadi, nah ini kan konfigurasinya itu disimpan dalam variable switch command ya kalau di sini ya. Nih, untuk konfigurasi switch ya disimpan dalam variable switch commands. Yang intinya variable tersebut bakal dikirim dengan perintah send config set, lalu bakal di print. Jadi disimpan di dalam output dan outputnya bakal di print. Dan terakhir ini ada kode save sama dengan net underscore connect titik save underscore config. Itu fungsinya buat nge-save konfigurasi dari si switchnya. Jadi otomatis bakal nulis write memory, lalu bakal di print save-nya atau tanda bahwa udah di save-nya. Nah untuk yang router tuh nggak jauh beda. Bedanya tuh cuma di saat ngirim send config set, karena konfigurasi si routernya kan buat aktifin loopback 000 loopback 0 sorry, lalu IP address-nya bakal diisi, lalu no shutdown, dan itu sudah dikemas dalam variabel router underscore commands yang dikirim dalam program ini ya, send config set. Lalu bakal di save config juga buat meng-save konfigurasinya. Selanjutnya program bakal ngeprint selesai konfigurasi. Mungkin langsung kita running aja ya. NetMiko 3 Python 3 net. Nah ini buat perintah running ya, Python 3 NetMiko 3.py. Kita lihat apa yang terjadi. Wah. Nah, jadi kalau pakai NetMiko tuh langsung berat gitu, nggak perlu pakai timestamp yang dipakai sama Paramiko. Jadi di sini timestampnya tuh udah otomatis diatur sama library-nya NetMiko sendiri. Jadi kita nggak perlu buat program biar bisa ngejeda timestampnya berapa detik gitu, nggak perlu. Karena ini udah otomatis dari library NetMiko-nya. Jadi di outputnya yang pertama itu ada konfigurasi switch, dan ini ada perintah-perintah yang digunakan tadi, yaitu VLAN 10, name VLAN 10 net, exit, and lalu write memory. Jadi kalau di NetMiko dia otomatis ke configure terminal ya. Lalu di sini ada perintah write memory yang ditulis secara otomatis lewat kodenya tadi. Lalu dia bakal nge-save konfigurasinya. Begitu juga dengan yang router, nggak beda tuh. Dia kan ngaktifin interface loopback 0 lalu diisi IP address-nya kan. Dan dia bakal write memory-nya otomatis juga ditulis lalu di save konfigurasinya. Itu untuk exercise 2. Selanjutnya kita bakal lanjut ke materi introduction to YAML. Jadi YAML ini singkatan dari inode markup language, adalah format data yang human readable digunakan dalam network automation seperti di Ansible. Jadi YAML ini kurang lebih merupakan sebuah format data yang memudahkan untuk dibaca oleh kita gitu, atau sebagai manusia. Jadi kan di sini ada poin pentingnya, yaitu mudah dibaca, ditulis, dan cocok dengan struktur data seperti list dan dictionary, lalu mendefinisikan alur kerja otomatisasi dan dataset, misalnya daftar VLAN gitu. Jadi YAML ini merupakan format data yang mudah dibaca untuk kita manusia gitu. Dan di sini ada strukturnya yang pertama tuh YAML tuh punya string. List berisi 4 item dengan tipe string. String tidak memerlukan tanda kutip, jadi kalau di YAML, stringnya itu nggak perlu ditulis pakai tanda kutip gitu. Tanda min menunjukkan item pada list. Lalu di sini ada di samping merupakan contoh dictionary. Dia merupakan contoh dictionary pada YAML ya. Berisi pasangan key value dengan 3 tipe campuran. Lalu di sini ada list pada YAML dapat berisi tipe campuran string, integer, boolean, yang terakhir ada list. Lalu bisa nyisipin komentar ya pakai stack. Dan ini ada bedanya YAML dengan JSON. Nah ini kan kalian bisa lihat nih, yang lebih enak dibaca oleh manusia yang mana? Pasti yang YAML kan. Juniper, also, Upland, Cisco 6500 dan lain-lainnya. Kalau di JSON, stringnya itu harus pakai tanda kutip,
Lalu sehabis kalau mau new line-nya itu harus ada koma dan ada kurung kurung kurawa dan juga kurung siku-siku ya. Kalau YAML kan nggak langsung dia. Nah, YAML di dalam Python tuh bisa untuk ngebaca dan memparsi. Jadi YAML-nya bisa digunain di Python gitu. Di sini kita diharuskan untuk menggunakan library PML. Dan kalau kita lihat di contoh kodenya, import YAML with open example .yaml sf result sama dengan YAML .load. Ini merupakan kode untuk ngebaca dari data yang disimpan dalam file dengan format YAML ya. Ini cara perintah untuk membacanya. Selanjutnya ini kita nyampe di exercise 3, yaitu menyimpan informasi router dalam file YAML. Jadi kita disuruh buat sebuah file device .yaml dengan isinya itu informasi utama dari si router seperti contoh di bawah ini ya. Lalu disuruh membuat script dengan tujuan untuk mengirimkan perintah sederhana seperti show IP interface brief. Jadi kita diharuskan untuk mengirim perintah tersebut. Dan pastikan library YAML-nya setelah terinstall. Kalian bisa install aja library-nya di terminal kalian. Di NAC atau di Docker-nya. Kalian bisa install library-nya kalau belum. Lalu kita suruh buat device YAML-nya dulu ya. Maka kita bakal ke NAC atau Docker-nya. Kita close saja. Kita ls. Di sini saya sudah buat file device YAML-nya tadi ya. Yaitu ada di, kalau nggak salah ada di ini. Salah. Nah, ini merupakan file device YAML yang ada di exercise 3. Yang dimana di dalam itu ada informasi dari si router. Ini ya. Sorry. Ini dimana dalam itu ada informasi dari si router, yaitu pertama device type yang Cisco IOS. Hostnya ini IP dari router saya. Username ini ada username SSH-nya. Dan passwordnya ini password SSH-nya juga ya. Terakhirnya ada password buat enable si routernya. Jadi kalau udah kalian save, lalu untuk kode Python-nya itu ada di YAML conf.py. Nah, bukan. Ada di sini nih. Nah, ini merupakan kode Python dari exercise 3-nya. Yang pertama, kita butuh modul YAML untuk membaca dari si filenya gitu. Jadi import YAML, baru import paramikonya, dan jangan lupa connect handlernya, fungsinya. Lalu di sini ada perintah with open yang tadi sudah dijelaskan dalam PDF, yaitu di sini nih tadi. Nah, ini jadi untuk ngebuka dan membaca file format YAML, program tuh pakai perintah with open dalam kurung nama filenya dan formatnya, lalu YAML.load ya buat ngeload datanya atau yang ngebaca lah, kurang lebih seperti itu. Lalu di sini kita balik lagi ke sini. Nah, di sini ada perintahnya ya buat ngebaca dari si file device 3.yaml yang isinya tuh ada informasi si routernya. Selanjutnya bakal mencoba mengkoneksikan nih
device pertamanya. Jadi connect handlernya bakal ke config device yang harusnya itu buat ngambil device pertama dari file YAML-nya. Tapi kan di sini kan baru satu nih, jadi belum tahu nih perbedaannya apa. Nanti di exercise selanjutnya saya jelaskan. Lalu bakal masuk ke mode enable-nya dan bakal masukin password enable-nya. Lalu di sini ada untuk connection titik send command, ya artinya buat ngirim perintah show send command. Lalu bakal di print outputnya secara langsung. Oke, ini kita langsung coba aja jalankan di sini. Kok print Python 3. Nah, kita tunggu. Dia kan masukinnya show IP interface brief ya. Otomatis dia bakal nampilin interface apa aja yang ada di dalam routernya dan statusnya apa, lalu portnya apa. Di sini posisinya itu ada Ethernet 0/0 yang ada isi IP address-nya. Lalu loopback 1 yang udah kita aktifin tadi, loopback 3, dan ada loopback 0 yang udah kita aktifin juga. Sini statusnya udah up dan portnya udah up. Kurang lebih seperti itu untuk exercise 3-nya. Jadi kita lanjut untuk exercise selanjutnya ya. Kalau dijalanin, dia bakal muncul output seperti itu. Jadi kita nggak nulisin informasi routernya pada satu program langsung ya, dipisah. Informasi routernya kita tulis di YAML dalam format file YAML. Lalu nantinya kita bakal import file tersebut ke dalam program yang fungsinya untuk konfigurasi dari si perangkatnya gitu. Nah, di exercise 4 kita bakal konfigurasi seluruh perangkat dalam file YAML. Jadi di dalam file YAML-nya kita bakal nambahin device si switch-nya. Tadi kan si router, sekarang kita tambahin buat informasi perangkat switch-nya. Lalu kode Python-nya atau kode konfigurasinya itu diharuskan untuk mengaktifkan interface loopback 1 pada router, dan di switch itu ngebuat VLAN 100 ya. 100 ya. Di sini saya sudah buat kodenya, yaitu ls dulu sebentar. Di sini ada device nano device .yaml, ini untuk ini untuk informasi dari router dan juga switch-nya. Yang pertama itu ada informasi dari router. Jadi di sini ada penambahan role yang artinya router yang nantinya bakal digunakan di kode konfigurasinya. Jadi di sini ada yang pertama itu ada device dari si router dan kedua ada device dari si switch-nya. Tuh diperjelas dengan role-nya. Diisi host, username, password sesuai dengan biodata dari perangkat yang ingin dituju. Lalu kalau kita keluar dan kita bakal masuk ke nano YAML-nya, kita bakal masuk ke file konfigurasinya. Nah, di sini kalian bisa lihat tadi kan perintahnya buat mengaktifkan interface loopback 1. Loopback 1 apa loopback 0 ya? Loopback 1 bener, loopback 1. Loopback 1 lalu mengisi IP address 2222. Lalu no shutdown ya, jangan lupa biar portnya nggak mati. Lalu terakhir end. Selanjutnya ada comments dari si switch-nya. Kan ngebuat VLAN 100 nih. Tinggal buat aja VLAN 100, lalu isi namanya, lalu exit. Lalu di awal seperti biasa itu ada import YAML, yaitu buat ngebaca filenya ya tentunya. Lalu ada import netmiko buat netmiko-nya, lalu ada connect handler-nya, dan ini ada buat perintah ngebuka atau ngeload dari si file device YAML-nya, ngebacanya ya, perintah buat ngebacanya tadi.
Lalu selanjutnya untuk apa namanya, role. Jadi kenapa tadi ada role pada device-nya? Itu tuh untuk apa namanya, sebenarnya itu untuk ngurutin konfigurasinya. Jadi pada router dulu baru ke switch-nya. Misalnya bisa lihat di sini nih. Mana ya? Sebentar. Nah, nih. Jadi ini nih. If role-nya router, kalau if role router, jadi role-nya itu buat ngarahin konfigurasinya gitu loh. Jadi kalau role-nya itu router, maka dia bakal print konfigurasi router, lalu outputnya juga bakal ngirim router comments karena kan sesuai kan. Send config set router comments buat router. Kalau seandainya role-nya itu switch, maka konfigurasinya ke switch dan switch comment yang bakal dikirim ke perangkatnya gitu, dan bakal di print outputnya langsung. Dan ini ada salinan dictionary tanpa role. Jadi kalau role-nya itu sampai kebaca atau kelempar ke connect handler, jadi kan connect handler kan buat mengkoneksikan ke SSH-nya ya, itu connect handler itu bakal menolak gitu, dan bakal ngeprint error atau nggak dikenal gitu. Ada kata yang nggak dikenal buat si connect handlernya. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin kita langsung saja running. Oh ya, sebentar. Ada kode buat simpan konfigurasinya, udah ada kodenya. Lalu ini buat apa namanya, router, konfigurasi routernya disimpan di router comments. Kalau konfigurasi switch-nya disimpan di switch command yang nantinya bakal dikirim ke perangkatnya lewat perintah send config set ya. Kalau nggak salah ya, send config set. Lalu bakal di print outputnya dan bakal di save configuration pakai WR secara otomatis. Kalau kita running, Python 3 enter. Nah, dia bakal menghubungin ke router, lalu selanjutnya ke switch, dan konfigurasinya selesai. Kalau kita baca secara perlahan, gimana yang gedein? Sebentar. Central plus. Oh, kayaknya udah bentuk ya. Jadi kita lihat aja secara, kan begitu di running, kita bisa lihat kodenya itu berusaha menghubungkan ke si routernya. Dan ketika sudah terhubung ke router, dia bakal otomatis masuk ke configure terminal. Lalu selanjutnya bakal melaksanakan router commands yang sudah di setting tadi atau dikonfigurasi tadi. Selanjutnya bakal ke apa namanya, setelah konfigurasi tersebut bakal pindah ke switch. Jadi menghubungkan ke switch, selanjutnya IP-nya switch masuk ke configure terminal, lalu apa namanya, langsung menjalankan switch command yang udah di setting atau di konfigurasi tadi yang dikirimkan ke perangkatnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya untuk exercise 4-nya. Dan ini sudah selesai sepertinya. Dan untuk video answer-nya mungkin cukup sekian. Saya minta maaf apabila banyak kekurangan dalam pembuatan videonya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.